Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 2. Saya atas nama Tisa Febrina Yanti sebagai pemateri pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dan adaptasi pada hewan. Yang A, adaptasi hewan terhadap lingkungan. 1. Mikroiklim. Iklim adalah kondisi atmosfer dalam waktu lama dan meliputi wilayah luas. Kondisi iklim dipengaruhi berbagai faktor. Iklim mikro menggambarkan kondisi iklim lingkungan sekitar yang berhubungan langsung dengan organisme hidup dekat permukaan bumi maupun pada lingkungan terbatas. Mikroiklim di sini sangat berpengaruh terhadap adaptasi hewan dengan lingkungannya, di mana semakin baik ke ruang lingkup mikroiklim di lingkungan tersebut, maka akan semakin baik pula adaptasi makhluk hidup di daerah tersebut. 2. Regulasi atau pengaturan suhu pada hewan. Kemampuan hewan dalam mengatur suhu tubuhnya dapat dikatakan cukup rumit. Proses ini sangat erat kaitannya dengan fungsi fisiologi tubuh hewan dan kesanggupan hewan untuk melepaskan kelebihan panas tubuhnya ke lingkungan. Pengaturan panas tubuh hewan berhubungan pula dengan kondisi lingkungan atau iklim mikro sekitar hewan. 3. Pengaturan suhu tubuh pada hewan. Suhu tubuh hewan terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama suhu inti tubuh, yang kedua suhu perifer tubuh. Yang keempat, regulasi atau pengaturan suhu pada suhu ekstrim. Yang ke-A, adaptasi hewan endoterm terhadap suhu ekstrem. 1. Adaptasi terhadap suhu dingin. 2. Adaptasi terhadap suhu panas. Yang kelima, regulasi suhu oleh hewan endoterm dan ektoderm. Jaringan hewan endoterm memiliki substansial kepadatan mitokondria yang lebih tinggi dan aktivitas enzim mitokondria yang lebih tinggi daripada hewan ektoterm berukuran serupa, yang mencerminkan kemampuan hewan ini untuk menghasilkan panas metabolik. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Evelina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evelina selaku pemateri kedua dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Tisa Febrina Yanti. Oke. Langsung saja ke poin B, yaitu air. Air di sini adalah komponen terpenting dalam kelangsungan hidupnya makhluk hidup. Di mana poin yang pertama di sini ada keseimbangan air dan garam dalam lingkungan abiotik. Oke. Di sini ada poin A, yaitu ikan dan invertebrata air asin. Di sini pada ikan air laut itu terjadi kehilangan air dari dalam tubuh melalui kulitnya, dan kemudian ikan akan mendapatkan garam-garam dari air laut yang masuk melalui mulutnya. Organ dalam tubuh ikan itu menyerap ion-ion dan garam yang terkandung di dalam air laut tersebut. Sedangkan yang B, ikan dan invertebrata air tawar, yaitu ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya agar garam tidak melarut dan lolos ke dalam air. Garam-garam dari lingkungan akan diserap oleh ikan menggunakan energi metabolismenya. Ikan itu akan mempertahankan keseimbangannya dengan tidak banyak minum air. Cairan tubuh ikan air tawar itu mempunyai tekanan yang lebih besar dari lingkungannya, sehingga garam-garam cenderung keluar dari tubuhnya. Di sini pengertian adaptasi adalah kemampuan hewan, termasuk hewan ternak juga, untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungannya. Terdapat 3 pengertian dalam istilah adaptasinya, yaitu adaptasi biologi atau adaptasi morfologi juga, adaptasi genetik, dan adaptasi fisiologi. Di sini poin yang C, adapun respon dasar hewannya. Dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, yaitu bernapas dan lain sebagainya,
Hewan itu perlu melakukan interaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Hewan itu beradaptasi dengan habitatnya untuk kelangsungan hidupnya. Di sini adapun adaptasi hewan itu dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku atau behavior. Adaptasi morfologi menyangkut semua perubahan bentuk bagian tubuh yang berlangsung melalui seleksi alam dan kurun waktu yang lama. Bentuk adaptasi morfologi pada hewan itu tergantung pada habitatnya masing-masing. Kemudian yang B, yaitu adaptasi fisiologi, di mana adaptasi fisiologi itu merupakan penyesuaian diri yang melibatkan perubahan struktur organ-organ tubuh yang disesuaikan dengan adaptasi. Ini yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi, di mana adaptasi fisiologi itu adalah penyesuaian diri yang melibatkan perubahan struktur organ-organ tubuh yang disesuaikan dengan fungsinya dalam proses kimia di dalam tubuhnya. Kemudian adaptasi tingkah laku atau behavior. Adaptasi perilaku hewan itu berbeda-beda tergantung dari lingkungannya juga. Nah, di sini adaptasi perilaku atau behavior itu merupakan adaptasi yang temporer atau sementara. Yang mana itu berbeda-beda tergantung dari lingkungannya juga. Nah, di sini adaptasi perilaku atau behavior itu merupakan adaptasi yang temporer atau sementara yang berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan. Nah, tergantung hewan itu beradaptasi atau tingkah lakunya itu tergantung dari lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian di sini yang yaitu organisme heterotrof. Perbedaannya itu di sini ada 3. Ada herbivor, omnivor, dan karnivor. Untuk heterotrof itu merupakan organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstra bagi pertumbuhannya. Heterotrof merupakan kebalikan dari autotrof. Organisme heterotrof ada beragam jenisnya berdasarkan jenis makanannya. Organisme heterotrof itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, herbivor merupakan kelompok pemakan tumbuhan, yang dimana di sini ada ciri-ciri dari hewan herbivor. Ada makanannya itu, yang pertama makanan utama hewan ini adalah rumput dan tumbuh-tumbuhan. Yang selanjutnya berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang ketiga termasuk mamalia atau hewan menyusui. Selanjutnya termasuk golongan hewan yang berdarah panas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada karnivor, yaitu merupakan hewan pemakan daging. Di sini ada pun ciri-ciri dari karnivor, yaitu memiliki kuku atau cakar yang tajam, memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging, kemudian memiliki kecepatan lari yang menarik supaya bisa mengejar serta memburu mangsanya. Selanjutnya, bila burung itu memiliki paruh yang tajam. Yang terakhir yaitu memiliki racun atau dapat untuk melepaskan mangsa dan korbannya. Selanjutnya omnivor, yaitu merupakan hewan pemakan segalanya. Di sini ada pun ciri-ciri omnivor, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging, mempunyai pencernaan yang sangat kompleks, kemudian mempunyai gigi yang tajam pada bagian depannya, mempunyai gigi datar pada bagian belakang, kemudian sebagian besar bukan merupakan hewan mamalia dan sebagian yang lain adalah mamalia. Sebagian besarnya itu berkembang biak secara bertelur dan sebagainya. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fi qalhadi ila sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.